Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta uji kinerja Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Kamaludin Eskom dengan nomor PPG 2015 02 762 763 dari LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah, dengan program studi Teknologi Komputer dan Informatika atau TKI. Hari ini saya akan mengajar kelas 10 IPS 4 dengan materi baru tentang data dan pengumpulan data. Untuk lebih jelasnya, marilah simak pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Apakah sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Anak-anakku sekarang Bapak banggakan, pada hari ini Senin tanggal 30 November 2020 kita akan mulai pembelajaran. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu untuk memulai pelajaran. Silakan. Doa dipimpin oleh Ananda Laisa. Silakan, Ananda Laisa. Sebelum kita melakukan sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ananda Laisa yang telah memimpin doa di awal pembelajaran kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar materi baru ya, tentang analisis data. Detailnya sebenarnya tentang data dan pengumpulan data. Sebelumnya presensi sudah Bapak upload di LMS Google Classroom. Sudah dicek? Silahkan mengisi presensi kehadiran. Bisa dilihat, sudah dicek? Ada? Sudah diisi? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, berikutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kita akan membahas IPK dan tujuan pembelajaran agar kalian juga mengetahui tujuan kita belajar tuh nanti apa sih yang harus diraih dalam pertemuan kita kali ini. Izinkan Bapak untuk melakukan presentasi ya. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi hari menjelang siang ini adalah tentang pengertian, manfaat, jenis dan pengumpulan data. Untuk KD dan IPK-nya, untuk kompetensi dasar yakni 3.4, memahami bahwa data dapat dikoleksi secara kontinu dan otomatis melalui berbagai perangkat. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya adalah untuk 3.4.1 adalah menganalisis jenis data yang dapat dikoleksi secara kontinu. Kemudian untuk poin 3.4.2 yakni menguji teknis pengumpulan data melalui berbagai perangkat. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah menggali informasi dari internet, baik itu blog ataupun YouTube, serta peserta didik diharapkan mampu menganalisis jenis data yang dapat dikoleksi secara kontinu dengan tepat, kritis, ingin tahu, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dengan menyimak video di YouTube dan slide PowerPoint, peserta didik diharapkan mampu menguji teknis pengumpulan data melalui berbagai perangkat dengan tepat, kreatif, dan bertanggung jawab.
dan juga rasa ingin tahu. Itu adalah IPK dan tujuan pembelajarannya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang pengertian data, kemudian manfaat data, jenis data, dan juga pengumpulan data. Untuk pengumpulan data nanti ada teknis pengumpulan data secara umum dan juga teknologi pengumpulan data. Data yang kita lebih bahas nanti itu lebih detailnya adalah tentang data yang dikumpulkan atau dikoleksi secara kontinu dan juga otomatis. Nah, nanti kita akan lebih mempraktekannya di perangkat kita masing-masing ya, di smartphone. Baik anak-anakku, sebagai motivasi dari Bapak untuk awal pertemuan ini, kalian semangat terus, jangan sampai materi pembelajaran ini membuat kalian jadi patah semangat ataupun tidak tahu sehingga mundur. Ini tentang data, oh Pak susah Pak. Tidak ada yang susah, ingat, pembelajaran atau materi kita tidak ada yang susah. Yang susah itu adalah bagaimana kita mau membangkitkan keinginan kita, memotivasi diri kita, keaktifan kita untuk mengikuti pembelajaran. Jadi selalu dengan Bapak belajar serius tapi santai dengan memahami materi yang insya Allah juga akan Bapak jelaskan. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, masuk ke kegiatan inti. Video yang sudah Bapak unggah di LMS Google Classroom, apakah sudah kalian lihat atau simak videonya? Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Sudah. Oke, berikutnya karena kalian sudah menyimak video YouTube yang sudah Bapak upload ataupun posting di LMS Google Classroom, berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang materi data ini di slide PowerPoint yang tadi Bapak sudah tunjukkan ya. Bisa kalian lihat di sini lambang-lambang sosial media, masih hafal satu persatunya? Hafal Pak. Yang ini apa? Yang ini? Yang ini apa? Instagram. Ini? Facebook. Yang ini? Line. Ini? Twitter. Yang ini? Pinterest. Apa nih? Woi. Yang ini nih? Apa ini? Sarwa ya P-nya. Pinterest. Yang ini Pinterest. Yang ini pet. Yang ini pet. Yang ini? Pet. Yang ini apa nih? Oh, Google. Google Plus, betul. Ini apa nih? TikTok. Ya, Sam. Ada yang belum tahu ya? Oke, satu lagi nih. Belum Pak. Berikutnya Bapak perlihatkan instant messaging atau aplikasi chat. Yang pertama ini apa? Messenger. Ini Telegram. Ini Line. yang ini SMS. yang ini BBM. Ini Snapchat. Ya. Kira-kira di sosmed ini yang sering kalian buka yang mana? Instagram. WhatsApp. Sama WhatsApp. Ya. Instagram, Facebook, WhatsApp. Ya. Telegram. Ya, apa gitu ya? Oke. Twitter. Pernah nggak kalian memperoleh informasi atau data dari sosial media? Pernah nggak mendapatkan informasi? Pernah. Dari chat messaging atau aplikasi chat pernah tidak mendapatkan informasi ataupun data? Pernah tidak? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah?
Bapak kan pernah mengirim data lewat WhatsApp. Bapak pernah mengirim informasi lewat WhatsApp. Pernah, Pak, pernah. Kira-kira nih ada gambar seperti ini, kemudian ada pertanyaan, benda apa ini? Fungsinya untuk apa? Menyeken. Namanya apa? Nama bendanya apa tuh? Ada yang tahu? Pernah lihat benda Nggak tahu, seperti Pak. ini? Enggak, Pak. Nggak tahu, Nggak Pak. tahu, Pak. Nggak Di pernah lihat? Alfamart. Ada yang pernah lihat? Ya, di Alfamart, betul. Indomaret. Ya, atau di yang lainnya di minimarket ya. Kira-kira fungsinya untuk apa tuh? Harga. Untuk harga, Mengetahui Men-scan. untuk mengetahui tadi ya, mengetahui apa? harga. Mengetahui harga. Kira-kira ini masuk kategori alat memasukkan data bukan? Iya. Termasuk. Kira-kira datanya apa? Data berupa angka. Ya, itu scanner barcode ya. Jadi Barcode. ya scanner ini yang garis dan angkanya itu barcode. Jadi scanner barcode sebenarnya. Alatnya ini namanya fungsinya untuk men-scan kode yang berbaris di sini untuk memasukkan atau menginput data. Datanya apa? Bisa jadi nanti data berupa nama barang dan juga Harga. spesifikasinya termasuk juga harga. Oke, berikutnya ada gambar nih satu lagi. Ada gambar seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, benda apa ini? Fungsinya untuk apa? Fingerprint. Apa? Fingerprint. Kode. Fingerprint. Fungsinya untuk apa? Kira-kira apa tuh fungsinya dilihat dari datanya? Jari. Ya, sidik jari. Jadi Sidik jari. untuk men-scan jari supaya dikenali oleh alat itu. Biasanya digunakan dalam apa? Dalam absensi ya. Absensi. Kemudian ketika Pintu. masuk pintu bisa atau gerbang. Ya. Ini namanya fingerprint, betul ya, fingerprint atau finger scan, apalah namanya sama aja ya. Tapi yang jelas ini fungsinya juga untuk menginput data ya. Data juga. Data. Oke, sekarang apa itu data? Nah, Bapak terangkan sini. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kemudian kata-kata atau citra ataupun foto yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu ya. Jadi data ini keterangan ataupun fakta yang masih mentah ya. Artinya butuh diolah lagi. Fakta mentahnya apa? Berupa simbol ya, berupa karakter ya, angka, nilai, kata-kata, teks, citra, foto gitu ya. Yang kita dapatkan melalui pengamatan. Kita mengamati sekitar, kita mengamati internet ya, ataupun pencarian dari sumber-sumber tertentu yang kita dapat langsung di lapangan ataupun di internet. Itu disebut dengan data ya. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah manfaat data. Di internet akan menginformasi tentang materi-materi yang tadi ya disebutkan. Jenis data berdasarkan pengklasifikasian. Data berdasarkan sifatnya, berdasarkan waktu pengumpulannya, kemudian berdasarkan cara memperolehnya ya. Bisa kalian cari di internet ya. Gali di internet baik itu blog ataupun YouTube ya. Berikutnya adalah teknis pengumpulan data ya. Jadi data yang kita peroleh itu juga pasti ada teknis pengumpulannya. Nah, untuk pengumpulan data ini ada dua cara. Ada yang cara manual, ya, ada dengan cara otomatis, bahkan continue, secara terus-menerus begitu ya. Kalau yang manual, secara umum mungkin kalian pernah melakukannya di sekolah, ya. Kita secara manual itu ada observasi, pengamatan. Itu manual ya, langsung kita
manusia itu sendiri yang melakukannya dengan cara melihat, menulis, mengamati, ya, mendeteksi. Kemudian ada juga dengan kuesioner, ya. Kita bikin pertanyaan-pertanyaan, kita ajukan ke orang yang kita pilih sebagai respon, ya. Tuh. Mereka mengisi, kemudian kita memperoleh data isiannya. Mungkin ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin kalian sampaikan mengenai materi yang sudah Bapak bahas barusan. Silahkan. Maaf Pak, saya Salsa Aulia, izin bertanya. Ya, silahkan. Saya pernah mendengar istilah database. Apa sih kaitannya database dengan data mentah yang dimaksud dalam video sih Pak? Ya, nah, luar biasa. Ya, terima kasih Salsa Aulia yang sudah mempertanyakan itu, yang luar biasa pertanyaan. Ya, jadi memang ada istilah database nih ya, ataupun basis data. Ya, di video yang kalian amati, di situ ada penjelasan tentang data. Jadi database itu adalah basis data, paling dasarnya dari data. Ya, jadi data yang kita tadi bahas, ya sekumpulan nilai, kemudian angka dan sebagainya, itu juga bisa merupakan database. Jadi data atau database sama aja sebetulnya. Cuman kalau database nanti dia akan menjadi dasar sebuah data berikutnya, ya. Jadi data yang mentah itu akan menjadi dasar bagi data-data berikutnya untuk menghasilkan informasi. Itu disebut dengan database. Ataupun dalam bahasa pemrograman, biasanya database itu adalah kumpulan data yang akan menjadi informasi ketika diolah di aplikasi ataupun internet seperti itu. Nah, itu Salsa Aulia jawaban dari Bapak. Nanti teman-temannya mungkin menyimak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari temannya dan juga jawaban-jawaban yang muncul dari Bapak yang nanti mungkin di LKPD akan kalian tuangkan, ya. Tuh. Silakan. Ada lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman yang lain. Silakan, Ananda. Siapa nih? Ya Pak, Arif mau bertanya. Arif. Bapak Salna. Oh, mau Arif dulu, mau Salna dulu nih. Dari hasil pengamatan saya terhadap video, maka apakah informasi dari data yang sudah diolah itu akan menjadi sebuah data lagi bagi sesuatu informasi yang lebih detail lagi atau lebih besar lagi? Oh ya, makasih ya Arif ya yang udah bertanya. Baik ya Salna ya, nunggu dulu ya. Bapak akan jawab dulu nih pertanyaan dari Arif. Bagus sekali nih Arif ya. Ya, data yang kita peroleh dan juga kita olah ya. Jadi gini ya, data yang kita peroleh, kemudian kita olah, kita kumpulkan, kita olah sesuai dengan kebutuhan informasi yang akan kita munculkan. Ketika berbagai data yang kita kumpulkan menjadi sebuah informasi, itu informasi tersebut sebetulnya akan menjadi data lagi, sehingga akan menjadi data yang lebih besar lagi. Karena informasi itu bisa jadi bagian dari informasi kecil yang ingin tersimpulkan menjadi informasi yang besar. Contoh di rapot, data nama kamu, data kelas kamu, kemudian data mata pelajaran, itu semuanya data, fakta-fakta. Kemudian kita satukan menjadi sebuah informasi, bahwasanya informasi nama kamu dengan data jelas, detail lengkap kelasnya, tanggal lahir, kemudian ada pelajaran yang diikuti. Kemudian ada data nilai lagi. Ada data nilai keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Itu ada hasil informasi yang lain lagi. Jadi data yang membentuk informasi itu akan kita bentuk lagi menjadi informasi yang lebih besar lagi. Informasi yang kecil itu kita bisa jadikan sebagai data lagi. Ya, seperti itu ya Arif ya. Jadi betul, data yang kita bikin, kita olah, bisa menjadi informasi. Dan informasi itu kita bisa menjadi data yang besar lagi. Ya, informasi yang lebih besar lagi. Jadi informasi yang kecil bisa menjadi sebuah data. Ya, ya silakan Salna. Ya, terima kasih ya Rip. Salna, silakan. Ya Pak, sekaitan dengan tayangan yang video sebelumnya, teknologi apa yang dapat memproduksi data? Ya,
Ya, berdasarkan video yang kalian sudah amati, teknologi apa yang bisa memproduksi data ya gitu ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Salna. Teknologi yang bisa memproduksi data itu banyak sekali ya. Di sekitar kita jangan jauh-jauh, termasuk HP ya, smartphone kalian tuh bisa termasuk teknologi yang menghasilkan data. Bagaimana tidak ketika kalian menggenggam smartphone ya, seperti ini misalkan, kalian langsung buka di internet ya, kalian bisa mendapatkan data. Lalu bagaimana kita bisa memproduksi data dari HP ini, dari smartphone ini? Ya, oleh kita upload video, upload status di sosmed, kemudian upload lagi, posting lagi web ataupun yang lainnya. Maka smartphone ini bisa memproduksi data dari kita di internet ya. Datanya bisa berupa video, bisa berupa nilai, bisa berupa foto, status atau kondisi kita atau kondisi daerah tertentu. Misalkan, oh daerah ini macet, oh di daerah saya ada kebakaran, oh ada banjir. Ini juga data yang nanti diolah menjadi sebuah informasi. Tuh. Jadi perangkat yang sering kalian gunakan sehari-hari ini ya, sepertinya perangkat yang wajib kalian gunakan ya, wajib kalian pegang. Tuh. Itu smartphone ini menjadi teknologi memproduksi data ya. Jadi smartphone ini juga salah satu teknologi yang bisa menghasilkan data. Maaf Pak, saya izin bertanya lagi, boleh Pak? Ya, silakan. Ya, Salsa Aulia. Bagaimana cara mengolah data? Apakah mengolah data hanya sekedar menyusun dan mengelompokkan saja? Adakah cara khusus untuk menghitung data yang berbentuk angka, Pak? Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Salsa Aulia yang telah bertanya yang atau soal yang lumayan ya. Ini untuk mengumpulkan data banyak sekali cara ya. Data kemudian diproses menjadi sebuah informasi. Juga ada perhitungan ataupun pengukurannya. Apakah ada cara tertentu, teknis tertentu? Ada. Nanti di pembelajaran detailnya ya, ataupun pertemuan yang akan datang, kita akan membahas sebetulnya ya tentang pengumpulan data secara bagaimana detailnya. Cuman di pertemuan berikutnya itu hanya sebatas pengumpulan data saja. Untuk perhitungannya, untuk detail perhitungannya ada. Nanti kalau di SMK ataupun di perkuliahan jurusan komputer ataupun teknik informatika, ada teknik perhitungan data. Di matematika diskrit itu ada ya. Ataupun di kalkulus di mata kuliah itu ada detailnya. Jadi ada teknik khusus dalam menghitung atau mengukur data. Kalau kita bagaimana? Bisa ya. Misalkan raport, nilai raport, ataupun kalian mengikuti kuis online yang Bapak berikan nanti misalkan. Kalian cukup mengisi soal. Nah, oleh Bapak itu soal sudah diberikan kunci jawaban dan juga skornya masing-masing. Itu skornya otomatis ketika kalian mengisi benar akan berjumlah skor yang diberikan oleh Bapak. Ketika salah otomatis akan bernilai 0. Semua soal sudah diisi, maka akan muncul skor akhir. Nah, ini perhitungan secara otomatis. Berapa jumlahnya soalnya, misalkan 10. Skornya masing-masing soal 10. Maka otomatis total skornya itu harus 100. 10 soal kali tiap skor 10. Maka rumusnya 10 kali 10 dikalikan. Itu perhitungannya. Maka akan muncul 100. Lalu bagaimana kalau jumlah soal yang benarnya tidak nyampe 10? Ya tinggal dihitung aja jumlah soal
yang benar kali skor tiap soalnya. Kalau benar 8 kali 10 berarti 80. Nanti kuis yang akan Bapak sampaikan di akhir pertemuan itu ada 5 soal PG yang masing-masing skornya adalah 20. Kalau kalian benar semuanya berarti 100. Kalau kalian benar 4 berarti 80 ya. Itu ada teknik perhitungannya, tapi itu secara otomatis di internet. Manualnya ada, manual bisa ya. Manual bisa. Kita mengotret perkalian saja seperti itu. Jadi masing-masing data yang kita kumpulkan itu salsa ya, ada teknis ataupun cara mengumpulkan atau menghitung datanya. Masing-masing jenis data itu bisa jadi punya masing-masing cara dalam menghitung. Begitu ya. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian mengamati, menyimak pertanyaan-pertanyaan tadi dari temennya. Ada 4 ya tadi ya, Salsa 2 kali, Salna sekali, kemudian Arif juga sekali ya. Dan juga mungkin nih pertanyaan dan jawabannya nanti bisa kalian tuangkan di LKPD, karena itu nanti ada di LKPD, ada poin-poin itu ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan kalian cari di internet ya, menggali informasi di internet yang kaitannya dengan data ya. Bapak kasih waktu 2 menit sajalah. Apa Pak? Oh sebentar amat ya, 2 menit cukup. Buka di HP, buka di web. Terserah kalian informasi tentang apa saja. Ya. Pak, selebriti boleh? Boleh. Pak, tentang main bola? Boleh? Boleh. Apa saja, yang penting itu data. Silakan kalian gali. Yang tadi yang belum menanya, kebagian nanti menyampaikan ya hasil penggaliannya. Tapi mungkin nggak sekarang. Silakan, Bapak kasih waktu 2 menit. Ada yang sudah mencari informasi, menggali informasi di internet? Ini nanti hasil penggalian internetnya bisa kalian lanjutkan nanti ya. Dan nanti dituangkan di LKPD. Setelah ini kita akan bahas detail LKPD-nya ya. Setelah kegiatan simulasi. Salsa, mungkin ada yang mau disampaikan dari hasil penggalian informasi tentang apa? Terus data atau informasinya yang kita miliki atau kita dapatkan apa? Oke nih, Bapak akan coba menggali informasi. Cukup 2 menit atau mungkin 1 menit juga. Kita buka Google Chrome. Kemudian di Google Chrome muncul di paling atas. Oke, Bapak buka. Apa nih informasinya? Di sini Bapak buka di bolasport.com. Judulnya, ketakutan ex pembalap MotoGP. Lihat Valentino Rossi remuk musim ini. Itu judulnya. Ini informasi yang kita dapatkan. Jadi cuma segitu juga kalian otomatis langsung bisa menggali informasi. Kita praktekkan ya masing-masing. Masih pegang HP-nya? Masih Pak. Masih pegang HP-nya? Masih Pak. Silakan kalian buka Facebook. Jangan yang curhat-curhatan. Ini kaitannya dengan materi. Apa ya? Kira-kira. Coba bikin statusnya. Ada yang tahu nggak? Apa itu? Atau ada yang tahu nggak? Sosmed misalkan. Ada yang tahu nggak sosmed Pinterest? Nah, itu pertanyaan. Jadi kalian coba sekarang bikin status, tapi bikin statusnya berupa kalimat tanya. Kalimat tanyanya yang mengundang jawaban dari teman kamu ataupun yang lainnya. Kita hitung nanti selama 5 menit apakah ada terkumpul data ataukah tidak. Ya. Kita coba nih. Bapak akan coba ya langsung ya. Ya, misalkan Bapak akan nanya. Nah, ini Bapak bikin status nih. Kelihatan statusnya. Dibalik. Nah. Tes pengumpulan data.
Apa ada yang tahu tentang mobil hibrida? Itu pertanyaan dari Bapak itu di sosmed. Apa ada yang tahu tentang mobil hibrida? Kita tunggu berikutnya. Apakah ada yang komen dan juga like, kemudian yang menanggapi lebih ke jawabannya. Anak-anak sekalian, simulasinya sudah? Ya. Silahkan, ada nggak di antara kalian yang sudah bikin status, kemudian ada yang sudah like ataupun komentar? Nah, kalau Bapak sendiri ini, ada 3 orang yang sudah like status Bapak, tapi tanpa komentar nih. Mungkin mereka belum hafal juga tentang mobil hibrida. Sudah muncul di layar kalian tentang LKPD? Sudah. Nah, ini LKPD-nya sudah muncul. Tentang identitas LKPD-nya, kalian isi di nama kalian dan juga kelasnya. Kemudian di bagian 3 di sini ada tuliskan pertanyaan-pertanyaan. Ini maksimal diajukan oleh temannya pada saat tanya jawab tadi. Jadi kan ada 4 pertanyaan ya, tapi kalian cukup 3 aja. Ya. Dan tuliskan pula jawaban yang kalian pahami langsung dari hasil menyimak. Jadi setelah tadi Bapak jawab ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian, ya, mungkin kalian akan bisa menyimpulkan hasil jawabannya. Nah, karena di sini maksimal 3, ini ada panjang di sini. Nomor 3 dan besok diisi ya. Maksimal besok. Kemudian di bagian 4, peserta didik mengisi data yang dapat dikoleksi secara galiannya. Ya, ini tabel, tapi bukan tabel di sini untuk 1, 3 dan cukup 3 saja. Tapi juga di PDF-nya ada detailnya yang isinya, tapi di sini. Jadi yang di PDF bisa sebagai petunjuknya. Di sini di Google Form-nya bisa untuk pengisian. 5 juga tuh detail di sini. Karena di sini cuma 2 dimintanya, di sini pun ada 2. Berikutnya baru refleksi kesimpulan. Di sini pertanyaannya, teks jawabannya. Ya. Ini kan anakku sekalian yang dirahmati Allah dan juga Bapak banggakan. Berikutnya ada kesimpulan materi yang bisa kalian simpulkan mungkin. Ada yang perlu disampaikan? Pak, izin menyampaikan kesimpulan, Pak. Ya, silakan. Salsa. Jadi jadi data itu merupakan himpunan dari fakta dalam kenyataan yang ada. Fakta tersebut memiliki bentuk yang beragam. Ya, itu kesimpulan dari materi kita hari ini tentang pengertian data. Ya, terima kasih ya Ananda Salsauliani. Luar biasa nih, Salsaule ini sering berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kita. Mohon yang lain juga bisa aktif ya, karena waktunya sudah hampir habis, kurang lebih 10 menit lagi ya. Karena kita tadi waktu mulainya telat ya. Sekarang sebetulnya waktunya udah pas ke jam 45 ya. Jadi hari ini tanggal 30 November 2020 jam 11.45 harusnya sudah selesai, tapi karena tadi kita mulainya ngaret ya, terlambat sekitar 15 menit, maka kita pun mundur ya sekitar 10-15 menit. Ada kuis yang harus kalian isi ya, chat room. Silakan isi kuisnya. Disalin dulu nih. Waktunya maksimal. Ini soalnya cuma 5 PG lagi ya. Bapak harapkan nilainya pada bagus nih. Gimana, sudah beres semuanya? Sudah, Pak.
Sudah, Pak. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, karena waktunya sudah habis, marilah kita tutup pertemuan kita kali ini yang dipimpin oleh Ananda Liandri. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berbaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Terima kasih kepada Ananda Liandri yang telah memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, pembelajaran kita kali ini. Insya Allah materi yang sudah Bapak upload di Google Classroom bisa kalian baca-baca lagi. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak, cuma sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Bab 4 pertemuan pertama, ini ada 5 soal. Ini soal lots, ini juga soal lots, ini soal lots, dan ini yang terakhir ini soal HOTS ya. Soal HOTS. Tadi ada 13 responded anak. Ada nilainya, ada yang nilai 41 orang, ada yang nilainya 62 orang, ada yang nilainya 81 orang, dan sisanya ada nilai 100, ada terhitung 9 orang ya, luar biasa. Ini mayoritas tuntas ya, yang tidak tuntas cuma 3 orang berarti ya, dari 13 berarti yang tuntas 10 orang. Ini pertanyaan menjawab yang benar, jawab yang benar.